Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komentar saya atau tanggapan saya tentang tugas mata kuliah Haki pada pertemuan ke-9 atau materi yang ke-9 yang berjudul tentang rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang juga dikenal dengan sebutan undisclosed information atau WTO atau TRIPS. Untuk bahasa Inggrisnya confidential information atau trade secret bahasa Amerikanya, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual patut diberikan perlindungan sebagaimana objek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, budaya Timur menganggap rahasia dagang masih merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan rahasia dagang pada umumnya. Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing in the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia, rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tentang rahasia dagang, pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat. Telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 382 KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal ini dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep unfair competition sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang secara umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk lingkup perlindungannya, yang pertama, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang kedua, rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya. Yang ketiga, informasi dianggap sebagai rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang keempat, informasi tersebut dianggap nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya informasi tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang kelima, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Untuk pelanggarannya sendiri, pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengajukan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dan kemudian seseorang dianggap melanggar rahasia dagang apabila pihak lain memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ketentuan pidananya sendiri, barang siapa yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan
rahasia dagang atau mengingkari kesepakatan untuk rahasia dagang atau memperoleh dan menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Demikian penjelasan saya untuk dan menanggapi tugas pada video di YouTube pada materi ke-9 atau sesi ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.